Apa kabar Mas Dwilondo? Alhamdulillah baik Pak Haji. Iku sejarahnya piye dipanggil Dwilondo piye sejarah? Ya karena memang dari awal kita main burung orang kenalnya seperti itu karena kan Ya kan ada tak semir sejarahnya. pirang gitu Pak. Oh, Makanya orang-orang panggil iya, seperti iya. itu gitu. Karena pirang. Ya. Jadi, Tatkala dulu tak semir hitam itu orang pada pangling Pak. oh, Saya tidak pernah jadi ditanya di lapangan. harus dipertahankan kepirangannya Insya Allah. biar tetap soheh dipanggil Dwilondo ya. Lokinya aja seperti itu. Kalau di Bandung namanya Bu Ceri. Boleh ngecat sendiri. Jadi main burung dari tahun berapa? Dwilondo? Sekitar 2002 Pak. 2002 lama juga. Ya. Ada ikonnya burung apa dulu? Anis merah pertama kali saya main. Anis merah. Iya. Iya, tahun itu anis merah ya. Iya. Anis merah. Ini karena di Solo vakum, Mas Dwilondo terpilih menjadi ketua DBW Solo Raya ya, secara demokratis karena para juri-juri ya. Iya. Ingin saya tanyakan target atau visi misi ke depan setelah menjadi ketua DBW apa, Mas Dwilondo? Insya Allah Pak Haji, karena ini memang harus amanah. Nanti saya pengennya ada Ronggolawe muncul di Solo Raya, biar orang tahu apa itu Ronggolawe di Solo Raya. Dan untuk pengembangan masalah pergantangan nanti sedikit demi sedikit, nanti kita bentuk, kita ngelobi para IO, kalau dia mau bergabung ke Ronggolawe, kita akan masukkan dia di Ronggolawe. Sebelumnya sudah pernah bergabung di sebuah organisasi sebelum di Ronggolawe? Insya Allah sudah. Sudah pernah. Ya. Pernah belum bikin lomba yang spektakuler sebelumnya pernah? Pengalaman itu? Insya Allah Pak. Pernah bikin saya apa? Dari 2004 sudah menggeluti IO lomba burung. Kapolres Kap Salatiga pernah saya kerjakan. Ya. Wali Kota Kap Salatiga sama DPRD Kap Salatiga. Bahkan ada perusahaan rokok yang sempat kami rangkul, Jarum 76. Dan ini setelah menjadi ketua DBW, apa mau bikin lomba yang kolosal kira-kira? Insya Allah nanti sedikit demi sedikit kita akan masuk ke instansi-instansi itu, biar kita tidak dipandang sebelah mata oleh IO-IO lain, organisasi-organisasi lain gitu Pak Haji. Sebagai ketua DBW, apa sih menurut Dwilondo sendiri kesuksesan sebuah DBW mengelola parameternya Pak, menurut Dwilondo apa? Kalau barometer saya itu sebenarnya bagaimana cara kita bisa menyejahterakan anggota kita sendiri. Anggota juri? Iya. Jadi SDM kita fungsikan sebaik mungkin, biar dia kan berkeluarga gitu Pak Haji. Biar kan ada pendapatan setiap hari gitu kan. Makanya kita tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan gantangan-gantangan yang lain bisa masuk ke Ronggolawe. Ya, niatnya mulia juga. Saya dukung karena juri sekarang, kalau dulu kan pada tahun 2000-an juri itu hanya hobi ya. Iya. Sekarang profesi. Profesi. Dulu kalau ada satu lomba hanya hari Minggu, ke tahun itu kan hanya Minggu, Latur belum ada lah, jarang. Belum ada dulu, ya. Dan orang yang jadi juri hari Minggu biasanya dia punya profesi lain, yang juri itu hanya hobi saat itu. Ya. Tapi saat ini mayoritas juri itu jadi profesi, yang mungkin kita sebagai di organisasi harus mensejahterakan mereka, ya solusinya hanya memperbanyak tempat mereka cari makan ya. Iya. Ya kalau seandainya sedikit nanti kalau karena profesi hanya seminggu sekali sayang juga ya. Iya. Udah ada angan-angan ya, udah yang akan direkrut gandangan-gandangan se-Solo Raya. Karena Solo Raya harus di kota Solonya ada. Iya. Kedua, syarat kalau mau bikin lomba kolosal, syarat indikasi dari kesuksesan sebuah lomba itu menurut Dwilondo apa? Kalau lomba yang gede. kesuksesan sebuah lomba itu terletak bagaimana kita bisa membuat nyaman pemain. Nyaman pemain. Iya. Ya. Yang kedua itu bagaimana kita bisa mengatasi biar pemain itu tidak protes. Ya, penjurian. Ya, dari segi penjurian itu baru dikatakan lomba itu sukses. Nah, peserta harus membludak.
Enggak juga. Nah, kalau peserta nyaman, penjurian bagus, pesertanya nggak berubah, panitia tekor dong. Ya, kalau sudah itu kan yang namanya lomba itu kalau sudah dikasih menu seperti itu kan nanti mereka sendiri bisa menilai sendiri, Pak Haji. Untuk berikutnya kan mereka mesti udah percaya ke kita. Ujung tombak lomba ada di penjurian. Ya kan ujung tombak ya. Iya. Walaupun tadi tentang fasilitas pendukung, tentang kenyamanan, tentang administrasi, tapi yang utama itu kan ada di penjurian. Kita dengar saat ini penjurian itu kan jadi isu nasional tentang burung titipan, burung apa, dan itu tidak bisa kita pungkiri karena itu kan seperti kentut, baunya ada, kadang-kadang dibuktikan sulit, ya kan? Ya. Itu menurut Dewi Londo dengan adanya ya burung titipan atau gimana nanti mengatasinya ini gimana nih? Untuk sementara ini yang kita adakan di tempat kami itu penilaian terbuka, Pak Haji. Ya. Dalam arti setiap juri boleh mengajukan, tapi kan kalau dulu itu juri kan ngasih konser bareng-bareng. Itu nanti saya coba untuk juri satu persatu maju sesuai dengan ajuan dia. Jadi kan tidak harus A itu ngumpul, Pak Haji. Ya biar demokrasi. Ya, biar demokrasi. Ya. Itu yang kedua, saya ingin sebenarnya mengadakan inovasi untuk penilaian terbuka itu ada whiteboard. Jadi ajuan setiap kelas ditulis di transparan. Ya, transparan seperti itu. Ya. Kan pemain puas. Takutnya nanti jurinya nggak ngajuin nanti dikejar-kejar gitu, nggak ya, masalah. Itu konsekuensi. Ya, itu konsekuensi dari kita kan. Karena nanti kan pemain tahu juri itu bisa kerja, enggak kan tahu, Pak Haji. Ya. Kalau cuma hanya ajuan kertas gitu kan sudah biasa. Kalau dia ada whiteboard gitu, tiap ajuan juri kan itu nanti kan misalnya kan. Jadi peserta tahu juri A ngajuin yang mana, juri B transparan. Ya, transparan. Itu nanti kan tergantung korlapnya sama jumlah ajuannya. Akan diterapkan seperti itu. Yang lain apa lagi? Ada visinya? Ya, untuk sementara itu dulu. Pengalaman menggelar lomba-lomba besar. Dan tadi bilang kita bahas bahwa ujung tombak ada di penjurian. Dulu ada pengalaman nggak juri-juri nakal dan itu diapain pada saat dulu menggelar lomba, ada juri nakal, juri apa, terus saksinya biasanya apa sama sebelum lomba kita mulai, kan biasanya kita briefing juri, Pak Haji. Nah, saya tekankan kalau kamu punya muatan mulai saat ini kamu tidak usah bertugas. Ya. Itu kan sebelumnya. Sesudahnya gimana? Kita, kan dievaluasi pada saat kan gini. Itu kan mah udah normatif gitulah. Iya. Hal seperti itu kan pasti briefing. Maksudnya setelah kejadian terus ada yang menyimpang itu biasanya sanksinya gimana? Ya kita sanksinya nanti seanwah hanya sebatas dia di latberan aja. Latberan. Iya, enggak usah naik ke atas. Ya dia tahu bahwa dia itu lagi disanksi lah. Ya. Efek jerah itu tadi. Jerah. Kalau di Solo burung yang ramai apa ya? Untuk sementara ini masih murai batu sama cucak hijau. Murai batu, cucak hijau. Kacer? Kacer sudah merambah, mau rame. Kalau labet itu fenomena apa menurut Pak Dewi Londo? Kalau lobet dulu pernah booming, sekarang turun. Nah itu kalau lobet itu sebenarnya Pak Haji itu karena rusaknya itu ada yang dikonslet itulah. Karena terus ada aturan baru model restart, model pemula, itulah yang merusak aturan batasan poin. Ya, itulah yang merusak tatanan lobet kan seperti itu, Pak Haji. Kan yang merasa pemula mau main di lost point juga takut sama yang terdahulu. Di Solo masih sepi atau masih ada nggak yang katakan yang buka labet masih ada? Insya Allah kemarin di Latberan itu masih ada. Masih ada. Di gantangan kita juga masih ada. Kira-kira bisa bangkit lagi nggak menurut Wilondo ini? Lovebird. Kalau lovebird gimana ya Pak Haji? Dari dulu itu apa yang breedingnya terlalu gampang itu kok mesti hancur itu Pak Haji? Iya, karena seperti Yanis Kembang itu kan sempat hancur juga karena breedingnya gampang. Karena apa? Kadang-kadang orang breeding itu yang jadi pasar itu banjir mungkin. Ya. Karena dibanjiri kualitasnya kurang dikejar. Gitu. Iya. Kalau murai tadi kan kita bahas dengan Pak Supiyadi ini juga akan seperti lapet gak kira-kira?
Tapi Murai juga dengan maraknya suksesnya para penangkar itu juga, saya juga was-was juga. Takutnya seperti nasibnya seperti Laput, enggak lah ya mungkin lah ya. Kalau Murai sampai seperti Laput mau kiamat terburu nggak ada tuh. Iya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Murai kok enggak seperti Laput, Pak Haji. Karena yang dikejar pemain walaupun itu pemain pemula adalah yang breeding yang kualitas. Ya, tetap Yang kuantitas itu loh dia enggak mau deket juga. yang kualitas masih diburu lah, Iya. baik dari penangkar atau di lapangan ya. Iya. Transaksi kalau kelas latber atau latpes Murai udah dianggap berapa di yang apa gantangan Brawijaya itu? Kemarin gantangan Brawijaya itu pastol sekitar 4 jutaan mungkin. Sekitar itu. Pastol. Iya. Masih lumayan karena gitu. kan masih di kelas latber, Pak. Latber. Iya. Musuhnya nggak banyak. Iya. Ya banyak, musuhnya banyak. ya. Tapi kan pembeli itu kan kadang-kadang kelasnya sendiri nih, kelas Kan latber. Nanti kelas juara kan latpres. gini, kadang burung itu juara belum tentu kualitas ya. Iya. Karena kebetulan pas tampil aja, bisa juga yang kualitas gak juara karena nggak tampil ya. Iya. Ya kadang gitu. Iya. Lihat yang kita lihat ada 60 burung kok yang juara nggak ada yang beli gitu kan. Malah kadang-kadang yang nggak ada yang nawar yang juara 3 gitu kan. Ada seperti itu. Itu Iya. karena mungkin yang kualitas kurang tampil maksimal Iya. ya. Kalau hijau lumayan ramai hijau. Hijau masih lumayan ramai. Saat ini punya gacuan apa? Mas Wilon? Saya sementara ini di kelas kacer, Pak. Kacer. Iya. Tapi kacer sepi, malah Murai sama hijau yang ramai ya? Untuk sementara ini kacer kan banyak yang komunitas, Pak. Jadi per kota itu ada sendiri. Ya di Bandung juga sama. Ya, itu kan nanti kalau mau ngangkat ke yang lebih tinggi, kita rangkul komunitas, kasih kelas dengan tiket termurah dulu. Oh di Solo Ya. juga komunitas ramai. Ya. Nanti kan ngatrol yang tiket atasnya, Pak. Jadi kalau lomba nggak gaet komunitas sepi ya kacer ya. ya seperti itu, Pak. Cuman masalahnya gini, burung itu bisa laku, bisa mahal, bisa prestis karena berbanding lurus dengan harga tiket, ya kan? Iya. Murai tiket mahal-mahal, harganya mahal-mahal Nah. karena prestis kan seimbang dengan harga burung, harga tiket. Iya. Kacer komunitas, mohon maaf. Kadang-kadang kan di pinggiran-pinggiran tiketnya murah-murah dan itu mempengaruhi prestis dan harganya kacer loh. Iya. Itu sebagai penggemar kacer solusinya biar kan saya berharap sebenarnya kacer itu saat kastanya itu seimbang dengan Murai. Tapi kalau seandainya tiketnya murah-murah sulit loh. Idealnya kalau kacer tiket berapa menurut Wilodo? Ideal untuk sementara ini masih di angka sekitar 100 sama 70, Pak. Iya. Iya. Selama tiketnya segitu, prestis kacer nggak ada. Iya kan? Iya. 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 Mungkin dia takutnya karena kalau tiketnya tinggi itu mungkin kelas-kelas atas yang main gitu loh, Haji. Iya. Iya. Sedangkan sebuah burung biar prestisnya naik, harganya naik, kan udah harga tiket ya. Iya. Kalau di lomba Murai kan 2,5 masih laku ya. Laku. Ada 500. Kalau kacer sulit ya. Sulit. Sulit. Ya, berarti penggemar kacer nggak mau tuh kacer tuh naik kasta. Iya kan transaksi ada kan gini. Pertama, kedua, sebuah burung bisa jenis burung bisa harganya naik, bos-bosnya mau kalau seandainya ada tiket mahal. Ya, kalau seandainya, mohon maaf, ya ini tentang prestis kita bicara tentang harga. Harga burung, harga tiket. Kalau seandainya kacer tetap di komunitas dan nggak mau di umum, bos-bos itu nggak mau turun. Nggak mau turun. Iya. Karena apa? Masa bos-bos mau ikuti komunitas? Iya, betul. Nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin. Ya memang dilematis. Karena apa? Kalau seandainya harga prestis harus di kelas yang non-komunitas. Kalau di komunitas harganya nggak bisa ngangkat, tapi memang ramenya iya. Iya. Karena ramenya iya, tapi prestisnya nggak akan naik-naik. Menurut Wilodo gimana? Biar kacer itu mendekati Murai lah. Dulu sempat itu, dulu sempat. Bahkan dulu ada yang lebih pas kacer Iya. pada waktu itu. Tapi karena belum ada komunitas. Iya. Ya, Iya. belum ada komunitas. Belum. Harga kacer bisa ngimbangi Murai. Iya. Setelah ada komunitas malah
Malah enggak loh. Iya, Pak. Malah enggak. Karena bos-bos itu dilematis. Begitu dia punya kacer mahal. Mau lomba ikut komunitas ke pinggiran. Begitu gantang di bukan non komunitas, di tempat-tempat yang lomba gede nggak ada pesertanya, lama-lama bos-bos ninggalin kacer. Dan kalau bos-bos ninggalin kacer nggak akan jadi burung prestis. Iya. Ya, ya kan? Iya. Oke, Mas Wilodo, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga walaupun kita melebar ya dari organisasi ke burung, ke lomba, kalau lomba ranahnya, kalau burung kita diskusi. Ya, semoga DPW Ronggolawe Solo Raya makin bagus ya. Amin. Gantangan makin banyak, Amin. juri-jurinya banyak kerjaan. Siap. Jadi bisa pada kredit NMAX gitu. Iyalah. Harapan kita seperti itu, Pak. Iya, kalau SU itulah. Kalau tiap hari kerja karena rame, Mas Lili bisa gaji 500.000. Kalau untuk gede kan, kalau sedikit ya enggak, gitu kan. Jadi tantangan banyak, jurinya sejahtera dan bisa bikin lomba-lomba yang kolosal ya. Amin. Oke. Demikian Sobat Kongres bincang dengan Dwi Londo yang rambutnya selalu pirang, Ketua DPW Solo Raya. Terima kasih, sampai jumpa.